Shalom saudara, Kingdom Lifestyle kita hari ini dalam kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-8, Mazmur yang ke-42 dan 1 Korintus pasal yang ke-14. Nah, ada sebuah penelitian menunjukkan bahwa secerewet-cerewetnya manusia, orang berbicara itu akan mengeluarkan 20.000 kata dari mulutnya setiap hari. Tapi perhatikan saudara, berbicara dengan diri sendiri itu 60.000 kata setiap hari. Jadi Saudara bicara dengan diri saudara sendiri itu setiap hari 3 kali lebih banyak daripada bicara dengan orang lain. Dan Mazmur pasal yang ke-42, pasal ayat yang kelima, pemazmur yang dalam keadaan terjepit, terpepet, dia berbicara pada dirinya sendiri. Saya bacakan buat saudara, Mazmur 42 ayat yang kelima. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Dia tidak sedang berkata kepada Tuhan, dia tidak sedang berdoa, tetapi dia berkata kepada dirinya sendiri. Lalu apa yang dia katakan? Berharaplah kepada Allah. Dia sedang berkata, hei, mengapa tertekan? Berharaplah kepada Allah. Ini, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Nah, ini dia. Pemazmur ini sedang berbicara pada diri sendiri untuk apa? Menguatkan pengharapan dan imannya dalam kondisi yang terjepit. Jadi rupanya berbicara pada diri sendiri ini akan mengubah hati saudara, bahkan bisa mengubah nasib saudara. Nah, hari ini firman Tuhan mengajar saudara dan mengajak saudara untuk membiasakan diri untuk berbicara pada diri sendiri. Tentu saja yang saudara harus kembangkan adalah bicara hal-hal yang positif, terutama firman Tuhan saudara. Ingat saudara, bicara pada diri sendiri itu rata-rata 60.000 kata setiap hari. Sedangkan bicara pada orang lain melalui mulut saudara itu hanya 20.000 kata rata-rata setiap hari. Nah, jadi saudara bisa bayangkan kalau saudara bicara pada diri sendiri itu 3 kali lebih banyak daripada saudara berbicara dengan mulut saudara. Lalu ketika saudara salah dalam mengelola pikiran saudara, perasaan saudara, hati saudara, apa jadinya hidup saudara? Ingat sekali lagi, bicara pada diri sendiri itu bisa mengubah nasib saudara. Tentu saja bicara dengan diri sendiri ini adalah bicara hal yang positif, dan istilah kerennya adalah self-talk saudara. Memang ini bisa negatif dan positif. Nah, apa bedanya self-talk, bicara pada diri sendiri tentang hal yang negatif dan positif? Yang negatif itu membuat saudara merasa jadi jelek. Yang negatif itu membuat saudara merasa hidup saudara jadi kurang beruntung, saudara merasa tidak dicintai, bahkan cenderung membuli diri sendiri. Bahkan saudara bisa melabel diri saudara jadi sangat buruk ketika saudara berbicara hal yang negatif pada diri saudara sendiri. Ini berbahaya, karena apa? Sangat merugikan hidup saudara. Sebab berbicara negatif terhadap diri sendiri, negatif self-talk ini akan membentuk nasib saudara. Bukankah saudara, setiap umat percaya, yakin bahwa perkataan saudara berkuasa? Matius 12 ayat 37, Amsal 12 ayat 14. Nanti saudara baca sendiri. Ada banyak lagi ayat-ayat yang mengatakan bahwa perkataan saudara itu berkuasa. Dan Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal yang ke-14 mengingatkan kepada jemaat di Korintus yang mulai goyah imannya karena begitu banyak berita dari orang-orang dari luar yang meragukan mengenai kebangkitan Yesus dari kematiannya. Makanya Rasul Paulus perlu mengingatkan. Karena apa? Pada dasarnya mereka tahu. Seringkali pada dasarnya kita tahu kita ini luar biasa, kita diciptakan Tuhan, kita umat kesayangan Tuhan. Tetapi karena hiruk pikuk hal yang dari luar, sehingga kita lupa kekuatan yang ada pada diri kita sendiri. Nah, ini dia. Nah, kembali lagi, seringkali kesibukan saudara, masalah-masalah saudara, bahkan masalah-masalah orang lain yang tanpa sengaja tertampung di dalam pikiran saudara, itu membuat saudara lupa Tuhan dalam hidup saudara, lupa kekuatan Tuhan yang ada dalam diri saudara. Nah, Mazmur 42 ini juga dia mengatakan hal yang sama. Inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana. Pemazmur berkata begitu. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, hiruk pikuk, rutinitas, masalah A, B, C, dan D, saudara. Alkitab mencatat itu dia. Bagaimana aku bisa berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah. Bahkan saudara tidak akan pernah bisa berdoa ketika hiruk pikuk keramaian dunia ini, suasana bahkan bukan cuma yang ada di luar, tapi suasana hati, pikiran saudara yang ramai. Ramai oleh apa? Ramai oleh masalah, ramai oleh tekanan, ramai oleh banyak hal ini itu dalam hidup saudara. Nah, saudara akan sulit menemukan kekuatan diri saudara
dan sulit menemukan kekuatan Tuhan di dalam diri saudara, kesulitan menemukan pengharapan baru dalam diri saudara dalam kondisi keramaian. Seperti tadi yang saya katakan, bukan saja ramai kondisinya, suasananya yang ramai, tapi pikiran saudara ramai. Ramai oleh masalah, masalah di rumah, masalah di pekerjaan, dan lain sebagainya. Jadi mulai hari ini saya mengajak saudara untuk setiap hari meluangkan waktu untuk saudara berbicara hal yang positif pada diri saudara sendiri. Karena ini akan membantu saudara berdamai dengan situasi yang tidak bisa saudara kontrol. Ini dia. Ini akan mengatasi stres dalam hidup saudara. Ini akan meningkatkan performance diri saudara. Saudara akan menjadi pribadi yang selalu positif. Dan juga bisa membantu introspeksi dalam diri saudara sendiri. Dan yang terlebih lagi apa? Saudara bisa melewati masa-masa sulit dalam hidup saudara. Dan saya mengajak saudara lakukan ini setiap hari sesering mungkin. Setiap kali saudara ingat, lakukan saudara. Dan menurut penelitian untuk mengubah suatu kebiasaan itu diperlukan waktu 21 hari. Jadi lakukan ini selama 21 hari. Sama seperti Daniel. Jadi puasa Daniel dalam kitab Daniel itu berbicara bukan tentang makanan, tetapi tentang mengubah kebiasaan. Biasakan saudara berbicara pada diri saudara sendiri tentang hal yang positif dalam hidup saudara. Firman Tuhan, kekuatan Tuhan, pengharapan Tuhan, pertolongan Tuhan. Bicara terus setiap hari. Setiap hari. Dan saudara lakukan ini. Dan buktikan sendiri. Firman Tuhan itu dahsyat. Tuhan Yesus berkati saudara. Kingdom Lifestyle hari ini.